Halo teman-teman. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan sebuah video edukasi dari kelompok 3. Perkenalkan, aku Sukma Ayuning Putri Baskoro. Aku Vela Mulia Maulina. Aku Aulia Karahmadani. Aku Deviunita Nuratianti. Aku Nela Tisada. Aku Muhammad Kalami. Oke, check it out. Kalian tahu nggak sih apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu adalah kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, contoh dari sumber daya alam itu ada air, tumbuhan, atau minyak bumi. Nah, masih banyak contoh lainnya yang belum disebutin. Tapi dari sumber daya alam ini sendiri memiliki kekurangan. Apabila sumber daya alam ini terus digunakan secara terus-menerus atau secara boros, maka sumber daya alam ini bisa cepat habis atau rusak. Jadi dari kita sendiri harus bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Jika kita ngomongin tentang sumber daya alam, ada berbagai cara untuk kita memanfaatkannya. Salah satunya ada pariwisata, di mana kita untuk melihat pemandangan, perikanan untuk kebutuhan pangan, dan pertanian untuk penopang kehidupan. Semua itu akan berjalan dengan baik apabila kita kelola dengan baik dan bijak. Namun ada satu aktivitas yang harus kita lakukan dengan hati-hati, yaitu pertambangan. Karena pertambangan menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarui, jadi kita harus memanfaatkannya dengan hati-hati. Maka dari itu, pengelolaan sumber daya alam yang berhubungan dengan pertambangan harus dilakukan dengan hati-hati agar ekonomi jalan dan alam tetap aman. Pertambangan itu sendiri adalah kegiatan mengambil mineral atau bahan tambang yang ada di dalam bumi. Aktivitas ini dilakukan melalui proses pencarian, penggalian, sampai pengolahan bahan galian, seperti logam, batuan, atau energi. Tujuan pertambangan sendiri memenuhi kebutuhan industri dan pembangunan, tetapi prosesnya dilakukan dengan aturan ketat supaya tidak merusak lingkungan. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai dampak-dampak dari adanya pertambangan. Yang pertama adalah adanya dampak negatif dari pertambangan itu sendiri. Adanya penurunan kualitas tanah, adanya penurunan kualitas udara, dan juga adanya penurunan kualitas kesehatan dari masyarakat yang terdampak dari lokasi pertambangan tersebut. Selanjutnya, adanya ancaman biodiversity ataupun keanekaragaman hayati, seperti keanekaragaman spesies, ekosistem, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dampak positif dari adanya pertambangan, yaitu adanya pembuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang terkena atau dampak dari lokasi pertambangan itu sendiri. Disistemasi oleh adanya CSR ataupun Corporate Social Responsibility, di mana CSR itu merupakan pionir ataupun roda ekonomi yang ada di masyarakat sekitar. Yang adalah penambahan dari pendapatan nasional itu sendiri, di mana nanti adanya koorporasi yang akan memberikan sumbangsi kepada negara sebagai pendapatan nasional. Fenomena pertambangan seringkali memutus senjata antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Masalah ini biasanya muncul akibat dari isi tanah yang tidak transparan, penolakan masyarakat adat serta kerusakan ekosistem seperti hutan gundul, hilangnya satwa endemik, dan hilangnya mata pencaharian warga sekitar. Perusahaan dan pemerintah seringkali menonjolkan manfaat ekonomi, sementara di sisi lain, masyarakat terus mempertanyakan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan identitas budaya. Sengketa ini bukan hanya soal tambang, tetapi juga ada hak masyarakat adat dan tata kelola sumber daya alam yang mengingatkan kita bahwa pembangunan harus berorientasi pada keberlanjutan. Kerangka regulasi apa yang dilanggar pada kasus penambangan ilegal di kawasan vital ini? Inti dari kasus ini adalah tidak adanya izin dan dampak lingkungan yang tidak dapat dihindari.
Kasus ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Pasal 98 mengatur secara tegas bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem akan dikenakan sanksi pidana. Juga tidak bisa mengabaikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba. Aktivitas penambangan ilegal tanpa izin usaha pertambangan atau IUP dan izin pertambangan rakyat atau IPR merupakan tindak pidana murni. 158 UU Minerba menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku pertambangan ilegal. Dan mengingat Raja Ampat merupakan kawasan konservasi perairan, kita juga tidak bisa mengabaikan Undang-Undang Perikanan. Dalam pasal 73 mengatur larangan merusak sumber daya ikan dan atau lingkungannya. Jadi, penambangan ilegal di kawasan Raja Ampat ini jelas melanggar banyak sekali undang-undang. Pemirsa, keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Barat Daya, keterangan saksi